Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita. Kita jumpa kembali Bapak Ibu dalam suasana yang cerah. Dan saya yakin saudara dan saya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan tema kehidupan yang berarti. Kita akan baca dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan: sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun matinya, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan tema kehidupan yang berarti. Tuhan mau, Tuhan rindu dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, yang hanya sementara. Biarlah hidup kita berarti, berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa dan negara, bahkan berguna juga bagi lingkungan. Ada banyak orang hidupnya, dia hanya mempergunakan hidupnya dengan sia-sia, tidak berarti, tidak berfungsi, dan tidak memiliki makna apa-apa, saudara. Tapi hari ini, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau hidup kita berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Ada 3 kelompok saya akan sampaikan kepada kita menurut konteks nats hari ini, saudara. Manusia yang hidup di dunia ini. Pertama, saudara, manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Apa tandanya manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri, saudara? Tandanya adalah hidupnya egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli terhadap orang lain, tidak peduli untuk pekerjaan Tuhan. Fokus hidupnya, fokus pikirannya, fokus hatinya adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya berpikir bagaimana supaya dia kaya, supaya dia besar, supaya dia mendapatkan kehormatan yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Inilah manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak mempedulikan orang lain, apalagi pekerjaan Tuhan. Sedikit pun tidak ada di benaknya, sedikit pun tidak ada dalam pikirannya bagaimana untuk mengembangkan, berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Tapi dia hanya berpikir bagaimana supaya dia makin besar, usahanya makin sukses, hidupnya makin berkenan di mata manusia. Tapi dia tidak tahu, dia sudah jauh dari Tuhan. Inilah manusia, tipe manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Kelompok yang kedua, manusia hidup untuk dosa. Apa tandanya, saudara, manusia hidup untuk dosa? Yaitu, saudara, segala perkataan, segala sikap, segala perilakunya sehari-hari hanya membuahkan dosa. Rasanya dalam hidupnya setiap hari tidak senang kalau tidak berbuat dosa. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya kalau dia tidak berbuat dosa. Inilah manusia yang hanya hidup untuk dosa, yang sudah diikat dengan dosa, diikat dengan, yaitu, saudara, kegelapan. Segala tindakan-tindakannya hanya membuahkan dosa. Mulai dari perkataannya, pikirannya, perasaannya, hanya membuahkan dosa. Itu sebabnya, saudara, dia hanya hidup untuk dosa. Dan kelompok yang ketiga adalah manusia hidup
untuk Tuhan. Apa tandanya manusia hidup untuk Tuhan, saudara? Dia sudah bertobat, meninggalkan dosa dan tidak mau berbuat dosa lagi. Pikirannya, hatinya, perasaannya hanya tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia berpikir bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan setiap hari, bagaimana dia menyukakan hati Tuhan setiap hari. Dia berpikir bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan, apa yang mau dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang mau dia berikan untuk pelayanan. Dia pasti berpikir, oh dalam pelayanan di gereja ini ada sesuatu yang kurang, yang perlu saya benahi, yang perlu saya perlengkapi. Oh itulah hidupnya hanya untuk Tuhan. Dalam satu hari, tidak senang hidupnya kalau dia tidak berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya ketika dia tidak mau melakukan, ketika dia tidak melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Karena memang dia hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya berpikir bagaimana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Inilah manusia yang hidup untuk Tuhan. Manusia hidup untuk Tuhan sama dengan hidup menjadi berkat. Ada satu nyanyian kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang berarti adalah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang berarti adalah hidup yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, selagi kita sehat, selagi masih kita kuat, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesehatan, kekuatan, berkat Allah yang sudah ada pada kita. Ayo, mari kita berbuat yang terbaik supaya hidup kita berarti, berguna bagi Tuhan, bagi sesama, sehingga hidup kita hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya.